Kembali lagi bersama Yesus Kuatku yang akan memberkati Bapak Ibu, saudaraku sekalian. Kita percaya Yesuslah sumber kekuatan kita. Oleh karena itu, mengawali hari ini, mari kita awali dengan doa dan merenungkan firman Allah. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, Engkau Allah yang baik, Allah yang tidak pernah tinggalkan kami. Kami ada sampai hari ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami akan menikmati firman-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara dan saya hidup ada sampai hari ini semata-mata karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah tidak sekedar berfirman. Alkitab mencatat, dengan teliti Allah membentuk, menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya. Kemudian Allah menghembuskan nafasnya. Nah, oleh karena itu, patutlah kita semua mengucap syukur kepada Dia. Di padang gurun, di tengah perjalanan menuju tanah perjanjian, Tuhan memberikan perintahnya, yaitu ketetapan dan peraturan yang harus dilaksanakan umatnya. Dituliskan dalam Ulangan pasal 6 ayat 4-6. Bunyinya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini, haruslah engkau perhatikan. Nah, Tuhan menghendaki umatnya mengasihi Dia dengan segenap hati. Maksudnya, dengan segenap perhatian dan keinginan. Ini adalah sebuah perintah. Perintah yang absolut, tak dapat dibatalkan. Dikatakan juga, kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Jiwa ini berkaitan dengan perasaan. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap perasaan. Sifat dasar manusia adalah ingin dikasihi. Amin. Nah, jadi sebagaimana kita ingin orang mengasihi kita, demikianlah pertama-tama kita harus mengasihi Tuhan. Bukan sebatas permukaan saja, tidak. Melainkan dengan segenap perasaan. Ya. Jangan sampai kita melukai perasaan Tuhan dengan melakukan perkara-perkara yang tidak berkenan kepadanya. Nah, kemudian dikatakan dengan segenap kekuatanmu. Saudaraku, yang dimaksud dengan kekuatan di sini ialah daya tahan, daya juang. Seberapa lama kita mau mengasihi Tuhan yang esa itu. Allah adalah kasih adanya. Ketika menjadikan manusia, dikatakan Ia menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya. Dengan kata lain, Allah menempatkan sifat mengasihi dalam hati setiap manusia. Namun yang terjadi sejak dulu bahkan sampai hari ini ialah kebanyakan manusia hidup tanpa kasih. Mengapa Bapak Ibu Saudaraku sekalian? Karena adanya rasa tidak puas dan pemberontakan dalam hati manusia. Saya ambil satu contoh dalam firman Tuhan, yaitu Kain. Kain membunuh Habel, adik kandungnya. Karena apa? Karena iri hati
karena tidak puas. Nah, kemudian juga dikatakan, lalu hukum yang terutama, saya baca dalam Injil Markus pasal 12 ayat 29 sampai 30, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang terutama. Tuhan Yesus, dia mengutip perintah ini untuk mengingatkan bangsa Israel untuk bisa melaksanakan hukum kedua. Nah, apa hukum kedua itu? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Orang harus terlebih dahulu mengamalkan hukum pertama dan terutama, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita. Dengan segenap akal budi, kita tahu akal budi atau pikiran tak dapat dilihat, namun dari karya seseorang kita bisa mengenal apa yang ada dalam pikiran orang tersebut. Demikianlah setiap karya Allah yang dikatakan sejak dunia dijadikan menunjukkan pikiran dan keberadaan Allah. Kalau sudah baca dalam kitab Roma 1 ayat 19 sampai 20, ya, surat Roma. Dengan akal budi pula manusia bisa melihat apa yang tersembunyi di balik fakta atau kenyataan yang dilihat dengan mata. Akan tetapi, Bapak Ibu sekalian, manusia yang telah diperbaharui dan menjadi ciptaan baru, ia melakukan yang benar, dan ia akan datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukannya dalam Allah. Dituliskan dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 21. Nah, menjadi pertanyaan kita buat saya, buat Bapak Ibu sekalian, apakah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita? Mari kita periksa hati dengan jujur. Apakah kita mengasihi Tuhan? Saya teringat pada malam sebelum Yesus disalibkan, 3 kali Petrus mengenal Yesus. Setelah Yesus mati dan bangkit, Yesus bertanya kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Ketika Tuhan mengajukan pertanyaan yang sama untuk ketiga kalinya, sedihlah hati Petrus. Jawabnya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Nah, jika saat ini Tuhan bertanya kepada saudara, apakah saya dan saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan jiwa, akal budi, dan kekuatan? Apa jawab saudaraku? Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, buat hari ini, hari yang diberkati oleh Tuhan. Kami melangkah di sepanjang hari ini dengan percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Berkatilah umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Ini doa kami. Kami peralaskan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Bersama Yesus, aku kuat. Amin.